Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Tahun dilihat, PSSI harus pernah 2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan 17, 19 kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertentu. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Pertama Pak Erik, mungkin dengan adanya pemerintahan ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga publik kita terbelah ya Pak Erik, ada yang pro dan kontra. Mungkin dari Pak Erik bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak matchnya dengan pemain, katakan kabar di situ terus yang kita suka atau enggak. Terus kita juga dapat kabar dari media Italia supaya katanya juga gaya melatih Sintayong yang bisa dibilang mungkin monoton seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Erik, sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket event dari pimpinan negara sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Ya, untuk mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari bukan tupoksi kami. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Duto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga akan komen dengan hal seperti ini. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah ada dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet. Waktunya terlalu mepet dan ya, yang terbaik kita masih punya waktu hampir 2 bulan setengah. Karena saya juga tidak mau ya keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Cuma menurut situasi perhitungan waktu
Ya. Ya. Terima kasih, saya Peter Yanto dari Republika. Baik, apakah putusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan pemain-pemain naturalisasi yang mungkin kurang begitu baik dengan STY ganti menjelang 2 bulan laga selanjutnya? Terima kasih. Keselarasan apa yang diharapkan dari pelatih baru? Dalam membentuk tim nasional Indonesia, kita nggak bisa melihat pemain naturalisasi ataupun pemain Indonesia. Menurut saya sama saja. Tapi kalau kita lihat sekarang dengan banyaknya di tim nasional yang bermain di luar negeri, tentu dinamika daripada individu itu menjadi perhatian. Kalau kita lihat nanti salah satunya di tanggal 12 malam rencana ada pertemuan pemain-pemain tim nasional kita yang berkarir di Liga Indonesia untuk bertemu pelatih baru. Ya, kita nggak berbeda itu, tetapi perlu dinamika yang terjadi di komunikasi ini harus lebih merata. Ya, jadi tidak ada pemain juga yang terjebak pemain ini baik, pemain ini kurang. Menurut saya itu bukan judgement yang baik. Ya, tetapi kita harus melihat tim ini sebagai sebuah komposisi yang sama. Di sepak bola itu yang paling berat ya memang intangible atau sesuatu yang tidak terukur. Salah satu antara PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu paling dinamika yang tentu menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini kita bisa kurang. Ya salah satunya komunikasi yang saya sampaikan tadi, ataupun bagaimana tactical issue yang seperti ditulis oleh beberapa media Eropa, tetapi itu tidak menjadi judgement, ya, tetapi itu menjadi bagian evaluasi. Ya. Tracknya mau dibantu ya? Selamat siang Pak, saya Sony dari Kumparan. Pak, ingin bertanya terkait detail kontraknya Pak, apakah ini putus kontrak sepihak atau bagaimana? Kemudian adakah kompensasi yang harus dibayar ke PSSI terhadap Sintayong? Karena kita tahu sebelumnya sudah ada kesepakatan sampai 2027 ya Pak. Terima kasih. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Sama ketika kita memperbaiki Liga Indonesia, ya salah satunya kita menekankan kepada klub-klub. Ya kita nggak mau lagi ada isu mengenai pemain yang tidak dibayar, pelatih yang tidak dibayar, karena itu salah satu yang kita dorong klub, standarisasi klub yang ada di Liga. Klub licensing itu kita akan terapkan di tahun depan, bahwa klub-klub yang melakukan penyelenggaraan itu tidak hanya dikurangin subsidinya tetapi poinnya. Nah kalau kita melakukan itu di Liga tetapi PSSI sendiri tidak respect, saya rasa bukan menjadi contoh yang baik. Kita harus menghormati segala perkataan dan kontrak-kontrak tersebut. Kita tidak akan, dan Pak Marji Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontrak. Ya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakati. Ya, tidak boleh kita apalagi dalam posisi
tapi sebetulnya mungkin apa yang disampaikan Pak Mas Ibrahim Tauhid mungkin dan apa yang itu aja. Terima kasih. Pak Majlis ada Pak Majlis. Terima kasih Pak Ketum. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan pertemuan saya dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semua tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan PSSI dengan Coach Sintayong dan Coach Shin atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun, dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan Piala Dunia. Itu aja. Untuk pelatih-pelatih yang diinterview memang ada 3 nama pelatih dan juga berikut beberapa asisten sebagai opsi untuk pendamping pelatih. Karena kita yakini tidak ada pelatih yang sempurna, pasti masing-masing pelatih punya kekurangan. Nah, memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi. Tapi daripada menebak-nebak, kan tadi saya bilang tanggal 11 sampai tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung kepada pelatih yang tentu kita sudah sepakati. Yang pojok. Halo, selamat siang. Saya Dwi dari BBC Indonesia. Saya mau bertanya, kan pergantian pelatih ini kan ada di tengah-tengah saat kualifikasi Piala Dunia yang sedang sebenarnya dalam posisi yang positif gitu ya. Sempat ada pemikiran nggak dari Pak Ketum dan juga tim PSSI keseluruhan bahwa jika mengganti pelatih di tengah jalan seperti ini akan menjadi blunder besar bagi PSSI? Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa hal yang biasa, memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Masih benar itu. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada, tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian. Nah, dan kita juga mencari tentu figur-figur yang tadi kita yakini bisa memberikan ekstra effort dari dinamika komunikasi, leadership, ataupun taktikal bermain yang bisa kita harapkan. Pak, sedikit lagi maksudnya Pak. Berarti apakah dengan kata lain bisa dibilang kegagalan di AFF menjadi faktor terbesarkah atau tidak sebenarnya? Gini, semua pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasi. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia China. Memang dipikir terlalu ambisius, tapi tidak, karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini kan? Ya, mau Piala Dunia, karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin. Jadi yang menjadi tentu ini kita harus perbaiki, itu yang kita harapkan. Ya.
kembali ke Indonesia dari Kanada. Saya mau bertanya. Tadi Bapak Bayar kan bilang sudah menginterview beberapa kandidat. Mungkin itu waktunya kapan Pak? Dan apakah di interview itu ada permintaan atau jaminan untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia atau akan bisa menerapkan taktik permainan yang menyerang? Dan untuk yang kedua, tadi kondisi tim memburuk sebelum apakah kondisinya tidak membaik Pak sebelum menang lawan Arab? Terima kasih. Iya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun dimana kan saya menteri ya, jadi saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30 kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam interview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus bentuk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, baru istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 besar. Nah itu yang saya lihat, oh ini poinnya. Itu karena walaupun habis interview dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail, takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik ya, saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya yang bicara malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pahit dibuang. Ya, saya nggak mau dalam karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini mau yang putri, yang muda-muda, yang 17, 19, 23 tanpa program PSSI. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya Manchester City tanpa Rodri kalah menurun. Ya cuma 1 Rodri. Nah artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol. Ya, kedua ini menjadi sebuah kesatuan. Yang satu ya, coba bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Nia dari RRI. Pertanyaannya untuk pelatih yang baru nanti atau pelatih pengganti ini, apakah terpilihnya sebagai pelatih untuk timnas Indonesia sudah memenuhi standar dari filosofi sepak bola yang diinginkan oleh PSSI saat ini begitu? Karena kita tahu jargonnya saat ini adalah ingin membawa Garuda ke dunia begitu Pak. Kemudian kita tahu juga bahwa selama ini Coach Sintayong tidak hanya memegang timnas senior, tapi beliau juga memegang timnas under 23 yang kita tahu akan beberapa waktu ke depan juga mungkin ada agenda yang tertentu. Apakah nanti akan ada pelatih interim atau mungkin yang pelatih baru ini juga akan memegang tanggung jawab yang sama begitu? Terima kasih Pak. Coach Indra, Coach Nova juga ditargetkan Garuda Dunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified di kejuaraan dunia 17 ke 20. Nah nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen
pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar nanti tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada satu asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman yang memang tidak duga-duga. Memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepak bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mulai mesti dibangun dari senior dan bisa nanti tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya, dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan, ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal, ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki, gitu, yaitu lolos ke Piala Dunia.